Album besar di sepanjang perdagangan hari ini Dekarga Saham Gabungan berhasil rebound setelah mengalami koreksi cukup dalam di perdagangan hari sebelumnya. Meskipun secara intraday Dekarga Saham Gabungan belum mampu untuk kembali menembus di atas level 7.200-an pemirsa. Di mana saham-saham barang baku hari ini kembali menjadi penopang utama ada Aman Mineral. Hari ini kembali melesat mengalami penguatan signifikan setelah mengalami koreksi cukup dalam di perdagangan hari sebelumnya di tengah absen untuk membagikan dividen. TPIA hari ini juga melaju kencang pemirsa di tengah sentimen Danantara. Kemudian dari perbankan Big Cap, PBCA hari ini juga mengalami penguatan signifikan dan sudah kembali ke atas level 9 ribuan. Kemudian pemberat datang dari saham-saham energi ada Medco setelah mengalami kenaikan signifikan. Hari ini tampaknya terdampak aksi profit taking melemah di atas 3%. Sementara perbankan Himbara hari ini juga rata-rata menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David Sanoval. Kita jelang IDX segenap closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau meskipun penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa. Di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan masih mengalami penguatan di 0,47% dan bergerak di level 7.100-an tepatnya di 7.147,694. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 7.163,27. Beberapa menit pasca pembukaan indeks harga saham gabungan sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan dan mencoba mendekati level 7.100-an tepatnya di 7.181,467. Level terendah hari ini di 7.145,178. Dan kondisinya tidak jauh berbeda dengan posisi di 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini di 7.151. Saham-saham yang menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan dari barang baku ada Antam menguat di 4,57% di 3430 setelah mengalami koreksi cukup dalam di perdagangan hari sebelumnya. Selanjutnya ada Aman Mineral masih dari barang baku hari ini mengalami penguatan signifikan, rebound signifikan di atas 6% dan sudah kembali di atas 8 ribuan kembali setelah di perdagangan hari sebelumnya menjadi pemberat utama indeks harga saham gabungan. Penguatan juga datang dari BBCA, menguat di 1,68%, sudah kembali di atas level 9 ribuan. TPIA juga menguat di 3,54% di 10.275 di tengah sentimen Danantara pemirsa. Kemudian penguatan juga ditopang oleh BRIS menguat di 1,54% di 2.650, Telkom juga menguat di 1,46% di 2.780 rupiah per sahamnya. Sementara pemberat datang dari barang baku, ada BRMS melemah di 0,44% di 452. Perbankan Big Cap BBRI hari ini menjadi pemberat di 0,75% pelemahan di Rp3.960 per saham. BRPT melemah cukup dalam di 2,24% di 1.525. Perbankan Big Cap lainnya BMRI tertekan di 0,49% di 5.125. Energi yang sebelumnya naik kencang hari ini terdampak aksi profit taking melemah di 4,94% di 308. Begitu juga dengan Medco hari ini tertekan cukup dalam di 3,16% di 1.385. Perbankan Himbara lainnya BBNI melemah di 0,68% di 4.370 rupiah per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Bursa Wall Street akhirnya rebound di Senin waktu setempat setelah sempat turun dalam di akhir pekan lalu. Saham-saham menguat kembali karena investor optimis bahwa konflik antara Israel dan Iran mungkin akan tetap terkendali.
Di sisi lain, lonjakan harga minyak akibat eskalasi konflik Israel dan Iran juga mulai mereda. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,75% dan ditutup di level 42.515,09. S&P 500 menguat 0,94% di 6.033,11. Sementara Nasdaq Composite melonjak 1,52% dan berakhir di level 19.701,21. Dari Asia, pemerintah Cina memperingatkan konflik antara Iran dan Israel dapat memicu ketidakstabilan yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun, dalam jumpa pers rutin mengatakan, Cina akan terus menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait dan mendorong dialog demi perdamaian untuk mencegah kekacauan yang lebih besar di kawasan. Pernyataan ini muncul setelah Cina sebelumnya mengecam serangan Israel terhadap Iran. Cina dinilai berpotensi menjadi penengah dalam konflik di Timur Tengah, terutama setelah tahun 2023 berhasil mediasi pemulihan hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi. Dikutip dari Reuters, Bank of Japan atau BOJ mempertahankan suku bunga acuan jangka pendek di 0,5% di Juni. Kebijakan ini mempertahankan level tertinggi sejak tahun 2008 dan sejalan dengan konsensus pasar. Pada saat yang sama, BOJ memutuskan untuk memperlambat laju pengurangan pembelian obligasi mulai tahun fiskal berikutnya, yang menandakan preferensi untuk bergerak hati-hati dalam menormalkan kebijakan moneter yang masih longgar. BOJ juga memutuskan untuk tidak membuat perubahan pada rencana pengurangan obligasi yang berlaku hingga Maret 2026 dan menyusun rencana baru setelah April tahun depan. Dari dalam negeri, utang luar negeri Indonesia per April 2025 di 431,5 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 8,2% year on year. Lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya di 6,4% year on year. Bank Indonesia dalam siaran pers mengatakan kenaikan posisi ULN dipengaruhi faktor pelemahan mata uang dolar Amerika Serikat. Posisi ULN pemerintah di April 2025 di 208,8 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 10,4% year on year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 7,6% di Maret 2025. Posisi ULN swasta tercatat di 194,8 miliar dolar Amerika Serikat atau kontraksi pertumbuhan 0,6% year on year, lebih rendah dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya di 1% year on year. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Kita ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah berbalik menguat usai mencoba mendekati level 16.300-an per dolar Amerika Serikat, di mana pembalikan arah terjadi di tengah indeks dolar Amerika berada di level terendah dalam 3 tahun terakhir. Dikutip dari data RT hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,06% di level 16.248 per dolar Amerika, di mana sebelumnya nilai tukar rupiah dibuka melemah di 0,17% di level 16.291 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika menguat di 0,1% ke angka 98,28. Meski menguat, namun level ini merupakan level terendah dalam 3 tahun terakhir. Pelemahan indeks dolar Amerika terjadi menyusul komentar Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyerukan evakuasi Teheran seolah melempar sinyal eskalasi akan makin panas dengan serangan militer Israel ke Iran belum akan mereda. Sementara di sisi lain, ancaman perdagangan terbaru Donald Trump yang akan mengirim surat kepada mitra dagang untuk menguraikan tarif baru dalam beberapa minggu ke depan seiring dengan berakhirnya jeda waktu 90 hari. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di level 16.278 rupiah. Update sebelum penutupan, sementara posisi penutupan di 16.262 melemah tipis di 0,06%. Kemudian terhadap euro di 18.868 rupiah, kemudian terhadap posisi pound sterling di level 22.083 rupiah dan yen Jepang di 112,34 rupiah.
Kita beralih ke informasi komoditas pemirsa. Harga batubara merangkak naik di tengah panasnya perang Israel dan Iran. Harga emas dunia bangkit usai anjlok setelah pelaku pasar mengambil untung setelah harga mencapai titik tertinggi dalam 8 minggu terakhir. Sementara harga minyak mentah menguat di atas 1% seiring tensi konflik Israel dan Iran makin meningkat. Harga batubara terus merangkak naik di tengah panasnya perang Israel dan Iran. Kondisi tidak kondusif dan kekhawatiran gangguan pasokan energi yang ditimbulkan perang Israel dan Iran memicu kenaikan harga energi dan hal ini berdampak positif terhadap harga batubara. Harga batubara juga menguat karena ada kenaikan impor dari India serta kebijakan China menambah pasokan batubara. Merujuk data definitif, harga batubara di perdagangan Senin waktu setempat ditutup di $109,5 Amerika per ton atau naik 0,5%. Kenaikan ini memperpanjang rally menjadi 4 hari dengan kenaikan 3,5%. Harga emas dunia anjlok usai para pelaku pasar mengambil untung setelah harga mencapai titik tertinggi dalam 8 minggu. Selain itu, investor juga cenderung wait and see terhadap kebijakan suku bunga The Fed di pertemuan Juni. Di perdagangan Senin, harga emas dunia turun dalam 1,44% di level $3.382,81 Amerika per troy ounce. Penurunan emas ini mematahkan penguatan emas yang terjadi selama 3 hari beruntun. Pelemahan ini juga menyeret harga emas kembali ke level $3.300 Amerika per troy ounce. Sementara di Selasa pagi, harga emas dunia di pasar spot membaik dengan menguat 0,36% di posisi $3.395,11 Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia naik di awal Selasa waktu Asia, didorong eskalasi konflik Iran-Israel dan seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar warga sipil mengungsi dari Teheran. Ketegangan tersebut meningkatkan kekhawatiran pasar akan potensi gangguan pasokan minyak global. Harga minyak Brent naik 1,6% di 74,4 per barrel Amerika per barrel. Harga minyak Brent naik 1,6% di $74,4 Amerika per barrel. Minyak mentah WTI Amerika melonjak 1,87% ke level $73,11 Amerika per barrel. Kenaikan ini terjadi setelah sebelumnya kedua harga acuan minyak turun sekitar 1% karena harapan konflik akan mereda setelah ada laporan Iran mencari jalan keluar menuju perdamaian. Dari berbagai sumber ada Exchange. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Tampaknya minyak WTI melemah di 0,33% di level $70,02 Amerika per barrel. Nikel juga melemah di 0,40% di level $14.973 Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,33% tapi masih bertahan di 3.400-an, tepatnya di $3.405 Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,75% di level Rp4.114 Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali.